Nih, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut nomor 3. Yuk, nomor 3. Fungsi yang menunjukkan jumlah output maksimal yang dapat diproduksi suatu perusahaan dengan menggunakan kombinasi input dengan teknologi yang bersifat given disebut sebagai apa tuh? Kesatuan. Kesatuan. Yang lain? Yang lain, jawab apa yang lain? Tidak tahu. Tidak tahu, oke. Nah, ini aku sekalian ngasih tips dan trik cara belajar ya. Nih, kalau misalnya kalian belajar, terus misalnya kalian tryout, terus kalian baik tryout maupun ngerjain soal mandiri ya. Misalnya kalian nemuin soal yang kayak gini, di mana di soalnya itu ada opsi yang isinya istilah-istilah kan. Itu A, isokwan, istilah kan. B, production possibility growth, itu istilah. C-nya juga, D-nya juga, dan E-nya juga itu istilah. Itu cara belajarnya adalah kalian cari definisi satu-satu per opsinya. Terus kalian catat. Jadi sebisa mungkin kalian tuh kayak punya satu catatan khusus yang isinya tuh istilah doang. Lebih bagus lagi kalau misalnya setiap istilah itu kalian punya catatan detailnya. Misal, yang A, isokwan. Ini sekarang aku bahas ya. Isokwan definisinya apa? Ya, pasti kan kalau misalnya kalian pengen cari jawabannya, kalian harus tahu dulu dong ini apaan sih sebenarnya. Nah, isokwan itu kan adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan output yang sama. Itu definisinya. Gitu. Nah, itu udah bagus sampai situ sebenarnya. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kalian kepoin lagi nih lebih lanjut. Isokwan itu kurvanya bentuknya kayak gimana sih? Kayak gitu. Terus lebih bagus lagi kalau misalnya kalian punya contoh soalnya. Nah, tapi paling enggak kalian tahu definisinya dan tahu kurvanya gimana kalau di ekonomi. Kalau buat istilah-istilah yang emang itu istilah yang menunjukkan tentang kurva atau grafik ya. Oke. Nah, jadi tadi sesuai yang aku bilang, ini langsung sambil kita bahas aja ya soalnya. Isokwan itu kan kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan barang yang sama. Nah, terus selain kalian mengerti definisinya, kalau bisa kalian juga cari gimana sih cara biar gampang kalian tuh udah belajar ini tapi nggak lupa lagi besok. Nah, kalian tuh bisa, kalau dari ekonomi tuh gampangnya enaknya adalah kalian bisa mendefinisikan kata per kata atau subkata per subkata. ISO itu sama, kuan itu singkatan dari quantity. Jadi, kurva ini tuh adalah kurva yang menunjukkan kuantitas yang sama. Kuantitas apa yang sama? Kuantitas output yang sama. Gitu. Nah, dari apa? Dari kombinasi faktor produksi, karena kita lagi ngomongin produsen kan. Karena ISO-kuan ini adalah kurva yang ada di teori produksi. Kayak gitu. Nah, terus apakah jawabannya yang A? Nah, jawabannya itu bukannya A. Kenapa? Karena yang A itu cuma ngomongin tingkat output yang sama, tingkat produksi yang sama dari kombinasi output. Dari kombinasi input ya, ulang. Jadi kalau isokwan A itu cuma nunjukin tingkat outputnya doang. Gitu. Tapi kita nggak tahu nih outputnya itu udah maksimal atau belum. Yang jelas di kurva itu outputnya itu sama, walaupun kombinasinya beda-beda. Masih ingat kan bentuknya? Ini ada X1, ini ada X2. X1 dan X2 itu faktor produksi ya. Ini FP singkat. Nah, isokuan itu bentuknya kayak gini. Mirip-mirip sama invariant curve.
Nah, sepanjang kurva ini, mau kamu di titik A, di mana X1-nya lebih banyak dibandingkan X2-nya, misalnya di sini 10, di sini 2 lah ya. Terus maupun di titik B, di mana X2-nya yang lebih banyak. Di sini misalnya 5, terus di sini X1-nya 4. Mau di titik A maupun di titik B, itu tingkat produksinya atau output yang dihasilkannya itu sama. Tapi kita nggak bilang ini maksimal. Oke? Kita nggak bilang ini maksimal. Atau optimal, nggak gitu. Jadi jawabannya yang nomor 3 itu bukan yang A, karena di sini adalah yang ditanya fungsi yang menunjukkan jumlah output yang maksimal yang dapat diproduksi. Oke. Ada suara ambulans. Oke, lanjut yang B, production possibility curve, atau biasanya disebut juga dengan production possibility frontier. Nah, ini apa sih? Ini adalah kurva yang menunjukkan production itu kan produksi ya. Possibility itu adalah yang ini kan possible itu kan berarti apa? Mungkin kan, possible itu mungkin kan. Berarti kalau production possibility itu adalah produksi yang mungkin lah gitu, simpelnya. Nah, curve itu kurva, berarti kurva yang menunjukkan produksi, tingkat produksi yang mungkin. Gambarnya kayak gimana? Ini X1, ini X2. Masih sama-sama faktor produksi X1 dan X2-nya. Nah, kalau PPF atau PPC itu bentuknya kayak gini. Ini PPC ya berarti. Kalau di soal ini kan. Nah, kalau di PPC bedanya sama tadi apa? Isoquant ya. Nah, kalau di PPC ini yang lebih ditekanin adalah berapa sih tingkat output yang mungkin dengan kita mengalokasikan seluruh sumber daya yang kita miliki, input yang kita miliki. Jadi, di setiap titik di PPC ini, mau di A, mau di B, mau di C, mau di D, itu tuh diasumsikan menghasilkan output yang maksimal dan mungkin. Jadi, maksimal dan dapat direalisasikan. Ini PPC. Nah, yang sering keluar juga di PPC, kalau misalnya titiknya di sini gimana, Kak? Kalau misalnya di titik E. Nah, keadaan di titik E itu adalah keadaan di mana kalian tidak mengoptimalkan sumber daya yang kalian miliki. Kalian tidak mengoptimalkan input yang kalian punya. Nah, sebaliknya, kalau misalnya titik E di sini, titik F misalnya, di luar dari kurvanya, berarti inilah adalah titik di mana kalian tidak bisa merealisasikan karena keterbatasan sumber daya yang kalian miliki. Kayak gitu. Jadi buat nomor 3, ini jawaban yang tepat adalah yang B, bukan yang A. Hati-hati. Okay. Ada pertanyaan nggak A sama B? Ulang yang F-nya deh, Kak. Yang F, oke. Okay. Aku ulang aja dari PPC ya. PPC itu adalah kan kurva yang menunjukkan output yang maksimum dengan kita mengalokasikan semua sumber daya kita ya secara efisien. Jadi di sepanjang kurva ini itu tuh udah optimal penggunaan sumber dayanya dan outputnya juga optimal dan mungkin, oke, dan mungkin ya. Nah, ibarat kata garis ini atau kurva ini itu adalah yang ngebatasin secara logika mungkin nggak sih kita memproduksi suatu barang. Mungkin nggak sih kita memproduksi pada tingkat tertentu ya, bukan suatu barang tapi pada tingkat tertentu. Nah, kalau di titik E ini kan masih di dalam kurvanya ya, masih di dalam kurvanya. Nah, di titik E itu kita masih mungkin berproduksi di tingkat segini ya, karena secara logika aja nih ya, misalnya di titik D ini X1-nya 10 terus X2-nya 10. Di titik E ini berarti X1-nya bisa 5 terus X2-nya 7. Secara angka aja ini kan juga udah di bawah titik D kan. Nah, jadi E ini kita mungkin berproduksi di tingkat titik E, tapi
sumber daya kita punya tuh belum kita alokasikan, belum kita gunakan secara maksimal. Gitu. Sekarang kita pindah ke titik F. Titik F itu udah di luar kurvanya. Di kurva PPC nih, kurva produksi yang mungkin. Berarti di titik F ini, itu adalah sebuah keadaan di mana kita tuh nggak sanggup menggapai tingkat produksi di titik F. Kenapa? Karena X1-nya lebih banyak dan X2-nya lebih banyak. Misalnya di sini 15, di sini 12. Jadi di titik F, maupun di titik manapun di luar kurva PPC-nya, itu adalah tingkat produksi yang nggak mungkin kita gapai. Gitu. Karena keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Karena di PPC ini kan udah maksimal. Jadi udah nggak bisa lagi nih di-push ke sana. Gitu. Jelas nggak, Pak Dia? Atau masih bingung? Jelas Kak. Nah, kadang-kadang soal juga suka nanyain, gimana caranya kita menggapai titik F ini? Nah, cara menggapai titik F ini, itu caranya adalah macam-macam. Ada macam-macam caranya. Salah satunya pertama, kita menambahkan sumber daya yang kita miliki. Misalnya dengan pertambahan modal. Dengan pertambahan modal kan kita bisa punya output yang lebih banyak kayak 1 maupun X2. Otomatis PPC-nya nanti bakal geser ke kanan gitu. Dan bisa menggapai titik F. Terus cara yang kedua, biasanya kita ngomongin tentang teknologi. Ketika kita ngomongin tentang teknologi, berarti teknologinya dari yang sekarang kita pakai, terus kita ubah misalnya jadi lebih canggih lagi, lebih efisien jadi untuk memproduksinya. Kayak gitu. Nah, ketika kita lebih efisien, kita punya teknologi yang lebih efisien, kita berproduksi secara lebih efisien, walaupun sumber daya yang kita miliki itu sama, kita bisa memproduksi lebih banyak barang lagi. Jadi kita bisa menggapai titik F. Makanya di soal nomor 3 itu juga tadi dibilang apa di kalimat terakhir ya. Dengan teknologi yang bersifat given. Jadi teknologinya tuh udah dikasih tahu tingkat teknologinya. Kalau di soft one kan kita nggak ngomongin tentang ini kan. Jadi nomor 3 itu jawabannya yang B. Bukan yang A. Ya. Oke, ada pertanyaan nomor 3? Halo. Udah, gak ada pertanyaan lagi. Oke. Iya Kak. Lanjut nomor 4.